Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Farhan nama saya Ibnu Farhan dengan NIM 1303200074 dan terdapat rekan saya yaitu Muhammad Syafila dengan NIM 130320000135. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang tugas besar multi-linked list tipe 2 bertipe double linked list. Di pesan kali ini kita akan membahas tentang rancangan tugas besar kami, informasi apa sih yang terdapat di dalam linked list, dan ilustrasi linked list. Rancangan tugas besar. Pada informasi yang terdapat pada parent ialah nama bank dan total uang nasabah. Kemudian informasi yang terdapat pada child ialah nama nasabah dan jumlah tabungan di nasabah. Kemudian ilustrasi linked list. Ilustrasi linked list ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizky Abdillah. Nah, pada ilustrasi linked list kita memiliki 6 parent list. 6 parent list yaitu berisi nama bank dan juga jumlah total tabungan dari nasabah. Kemudian parent tersebut terhubung dengan address relasi, list relasi berisi address child dan juga berisi address relasi. Address child berfungsi untuk menghubungkan parent dengan childnya, dan kemudian relasi berfungsi untuk menghubungkan dengan relasi selanjutnya yang akan mempointing anak selanjutnya dari sebuah parent. Oke, next. Nah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan detail program yang sudah kami buat. Oke. Nah, pada program yang kami buat terdapat 3 file yang berbeda. Nah, yang pertama adalah ada data, Mohon maaf, Kak Rizky, ini screen-nya baru tugas besar. Nah, pada tugas besar kali ini kami membuat 3 file yang berbeda, yaitu adalah mm.h yang berfungsi sebagai header dari aplikasi yang kami buat, kemudian ada mm.cpp yang berfungsi untuk menyimpan semua algoritma dari tiap program yang akan kita jalankan, dan ada min.cpp yang berfungsi sebagai driver dari program yang sudah kami buat. Nah, untuk mm.h akan dijelaskan oleh rekan saya Ibnu Farhan. Oke, terima kasih. Pada bagian ini terdapat struct parent, yaitu terdapat kita type def dulu struct parent menjadi pointer menjadi ADR parent, yaitu artinya adalah kita membuat address parent, yaitu address parent mempointing struct parent. Kemudian address child yaitu pointer ke struct child, yaitu kemudian adalah address relation akan mempointing ke struct relation. Kemudian di sini ada struct bank. Struct bank ini terdiri dari string nasabah dan jumlah tabungan nasabah. Pada struct bank ini akan diisi ke dalam bagian parent, yaitu dengan nama bank X. Kemudian pada bagian struct relasi ini yaitu kita akan menghubungkan dua list, yaitu list parent dan list child. Kemudian pada bagian struct parent terdapat bank X, tipe data yaitu bank X, dan address parent next parent yaitu pointer untuk next parent. Kemudian ada lagi list relation hub, yaitu untuk mempointing anak dari parent. Kemudian ada address parent pref, yaitu untuk mempointing address sebelum.
Kemudian ada struct nasabah. Struct nasabah berisi nama nasabah, domisili nasabah, dan jumlah tabungan. Nah, pada struct nasabah ini akan dimasukkan ke dalam struct child, yaitu dengan nama nasabah X. Kembali lagi. Nah, sebelumnya kita telah membuat tipe data nasabah X, dan kemudian address child, next child, yang artinya adalah kita akan pada elemen ini, next child ini berfungsi untuk mempointing child, next child yang lain, dan pref ini untuk mundur, untuk mempointing child sebelumnya. Kemudian ada struct parent, yaitu yang memegang multi-linked list kita, yaitu di bagian ujungnya yaitu kita assign dan first, dan bagian terakhirnya kita assign dengan last. Kemudian ada struct child, kita pada bagian child ini child ini akan memegang multi-linked list. Bagian child itu ada first dan last. Kemudian kita akan lanjut ke mm.cpp yang akan dijelaskan oleh Rizky Abdillah, rekan saya. Silakan. Oke, pada fungsi pertama ada create parent yang berfungsi untuk membuat list parent. Nah, pada create parent kita memiliki parameter parent L1. Nah, L1.first yang terdapat pada L1 kita buat jadi null, dan L1.last kita buat menjadi null juga. Nah, kemudian ada void atau prosedur create child dengan parameter child L2. Nah, kita jadikan L2.first, first yang di dalam L2 kita assignkan sebagai null, dan L2.last kita assignkan sebagai null juga. Kemudian ada address parent, new element parent, berparameter string nama bank, dan juga integer jumlah tabungan. Nah, kita di sini akan mengalokasikan P dengan cara membuat P sebagai new parent yang sudah kita buat tadi di H, kan, di struct H. Kemudian kita isi P args x dot nama bank dengan string nama bank, P args x dot jumlah tabungan kita isi dengan integer jumlah tabungan, dan kemudian kita masukkan P args next sebagai null, yaitu adalah pointernya. Kemudian P hub first yang menghubungkan parent dengan child sebagai null, dan juga prep dari parentnya sendiri kita assignkan menjadi null juga. Dan kemudian program akan mengembalikan P, yaitu adalah parent tadi, new parent. Nah, kemudian kita ada address child, new element child. Element child berisi berparameter string nama nasabah, string domisili nasabah, dan integer jumlah tabungan. Kita akan membuat address child yang baru dengan mengalokasikan P sebagai child di dalam memori. Kemudian kita isi P args x dot nama nasabah dengan data string nama nasabah. Kemudian domisili nasabah kita isi dengan string nasabah, dan kemudian jumlah tabungan kita isi dengan integer jumlah tabungan. Kemudian untuk pointernya kita masukkan pointer next child, karena ini address child atau linked list yang bertipe child. Kita assignkan dengan null, dan prep-nya juga dengan null, dan program akan return P. Kemudian kita ada prosedur nested parent berparameter L1 dan address parent P. Address parent P yang menyimpan data yang akan dimasukkan ke dalam L1. Nah, jika L1.first equivalent dengan null dan L1.last sama dengan null, ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka L1.first akan diisi oleh nilai yang kita masukkan di parameter P, dan juga L1.last kita akan isikan juga dengan parameter P. Nah, ketika if tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekut
else. Nah, di else kita akan menjalankan program baris ketiga 4 yaitu L1.last arts next parent sama dengan P. Kita isi juga P prep 1 sama dengan L1.last dan L1.last sama dengan P. Maka parent akan terhubung di indeks selanjutnya setelah L1 di L1.last maksudnya. Oke. Kemudian ada insert child. Insert child berisi atau berparameter child L2 dan address P yang memegang nilai yang ada pada address pada link list child yang diisi pada pointer P maksudnya. Nah, jika L1.first equivalent dengan 0 dan L2 last equivalent dengan 0 juga, maka program akan melakukan perintah yaitu L2.first sama dengan P, memasukkan data kepada L2.first dan juga memasukkan data ke L2.last P. Nah, kemudian ketika if tidak terpenuhi, maka program akan mengasainkan L2.last arts next child sebagai P dan P prep 2, P prep maksud saya P prep dari anaknya kita isi sebagai child dan yang lastnya kita isi sebagai P, yaitu adalah nilai yang akan diasainkan. Oke, pada fungsi delete parent ini akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Ibnu Farhan. Permisi Ibnu belum unmute. Oh iya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete parent. Yaitu kita akan menghapus delete parent, artinya kita akan menghapus nama bank. Parameternya adalah tipe data bentukan mm_parent L1 yaitu in atau out. Kemudian kita deklarasi dulu ada parent P, ada relation key, kemudian ada relation F. Kemudian jika L1.first sama dengan equivalent sama dengan equivalent 0 dan L1.last equivalent 0, maka program ini akan mengoutkan data masih kosong, tidak ada yang dihapus. Artinya adalah ketika kita memanggil delete parent ketika listnya masih kosong, maka akan mengoutputkan data masih kosong, tidak ada yang dihapus. Kemudian jika tidak atau yang lain, jika tidak L.first next parent sama dengan 0, artinya ketika datanya hanya 1 di bagian parent, maka L.first sama dengan 0 dan L.last sama dengan 0. Kemudian yang pada baris 57 kita assignkan dulu P sama dengan L.first. Nah, di baris 60 ini key sama dengan kita masukkan P menunjuk hook.first. Kita masukkan ke key. Nah, key ini adalah tipe datanya address relation. Kita akan menghapus juga relasi untuk child-nya. While ketika key tidak sama dengan 0, maka F sama dengan key. Maka elemen pertama pada relation itu disainkan oleh F, kemudian key sama dengan key next relation, kemudian key-nya berpindah ke depan dari F, kemudian F-nya kita nolkan. Kemudian program ini akan terus berulang, baris 62 sampai 64 akan terus berulang sampai key-nya itu sama dengan 0. Kemudian akan mengoutputkan data telah terhapus. Kemudian jika tidak atau jika tidak atau mohon maaf Kak Rizky ke bawah lagi. Nah, maka kita assignkan P sama dengan L1.first, L1.last. Kita artinya nih, mohon maaf, pada baris 67 ini kita akan menghapus ketika datanya itu banyak atau lebih dari 1. Nah, jika P
Nah, di sini baris 68 ini P sama dengan L1.first. Nah, kita kita assign pertama itu pada bagian pertama kita assignkan dengan P, kemudian L1.last sama dengan L1.last pref. Kemudian mundur. Nah, P mengassignkan mohon maaf itu nggak kelihatan. Oh ya, itu di baris 68 ini terdapat kesalahan, yaitu P sama dengan L1.last aturan, bukan L1.first. Nah, terima kasih. Nah, jadi L1.last sama dengan L1.last pref. Kemudian kita mundurkan L1-nya ke sebelumnya. Kemudian P pref, kemudian pada bagian P-nya, pada prefnya kita nolkan, dan L1 dan L1.last-nya di bagian next parent-nya kita nolkan. Jadi pada bagian P ini tidak ada yang megang siapa-siapa, dan tidak ada yang megang siapa-siapa. Kemudian adalah kemudian kita assign-kan key sama dengan P menunjuk pub.first. Kemudian while ketika key tidak sama dengan 0, maka elemen pertama pada relasi ini kita assign-kan dengan F. Kemudian key sama dengan key next relation. Kemudian key-nya berpindah ke relasi depannya. Kemudian di F-nya ini dinolkan. Program 74 baris ke-74 sampai ke-76 akan terus berulang sampai key sama dengan 0, artinya sampai paling terakhir dari relasi. Kemudian cout kemudian kita outputkan sebagai penanda data telah terhapus. Kemudian find bank. Di find bank ini kita akan mencari nama bank. Parameternya adalah mm_parent L1 dan string nama bank, address parent key. Jadi pertama adalah kita assign-kan pada elemen pertama bank kita itu pada elemen pertama bank kita assign-kan yaitu key. Ketika key tidak sama dengan 0, nah pada baris 87 sampai baris 90 ini akan melakukan perulangan jika key menunjuk key nama bank sama dengan nama bank. Jika elemen pointer sama dengan nama bank, maka akan mengembalikan nilai key. Nah, terus jika ada yang sama akan mengembalikan nilai key. Nah, ketika ada yang sama maka akan mengembalikan nilai key. Kemudian jika tidak maka akan mereturn 0 pada baris 91. Kemudian find and show bank. Pada find and show bank ini kita akan mencari dan mengoutputkan nama bank. Ya, parameternya adalah mm_parent L1 dan string nama bank. Pada ADR parent kita deklarasi dulu ADR parent key sama dengan L1.first. Kemudian kita assign-kan kita deklarasi juga string nama sama dengan titik koma, artinya kosong stringnya. Kemudian ketika key tidak sama dengan 0, maka ketika key tidak sama dengan 0, if ketika key menunjuk x.nama bank sama dengan nama bank, ketika ada yang sama nama banknya, maka nama itu akan berpindah dari double kutip menjadi nama banknya. Kemudian program 98 sampai program 102 akan terus berulang sampai key-nya sama dengan 0. Kemudian di cout-nya, kemudian kita outputkan nama banknya di bagian 103. Nah, kemudian bagian pada line 105 akan saya jelaskan mengenai file nasabah. Nah, pada file nasabah terdapat parameter L2, terdapat parameter mmchild L2 dan string nama nasabah. Nah, kita assign-kan key sebagai address child nasabah, kemudian L2 sebagai Q sebagai L2.first. Nah, ketika Q tidak sama dengan 0, maka Q ars dot nama nasabah sama dengan nama nasabah parameter ini, maka akan mereturn Q, dan Q juga akan
menextkan ke indeks selanjutnya yaitu Q next child, dan kemudian akan mereturn 0. Nah, kemudian pada baris ke 116 kita ada prosedur add nasabah dengan parameter mm_parent L1, mm_child L2, string nama bank, dan string nama nasabah. Nah, selanjutnya kita akan mengassignkan P sebagai tipe data address parent, kemudian J sebagai address relation, dan Q sebagai address child, dan R sebagai address relation. Nah, kita akan mengassignkan P sebagai find bank yang akan mereturnkan address bank tersebut, dan juga Q juga kita addresskan sebagai find nasabah yang akan mereturn nama nasabah yang kita cari. Nah, ketika P dan Q tidak sama dengan 0, maka kita akan mengalokasikan space memori untuk R sebagai address relation, dan kemudian R next relation kita nolkan, dan R next child kita assignkan sebagai Q. Nah, jika P hoop.first sama dengan 0, jika relasinya 0, maka relasinya kita isi dengan R, yaitu adalah key. Nah, dan P x jumlah tabungan yang ada di list parent kita isi dengan jumlah tabungan X dari address P, yaitu dari bank, dan ditambah address Q dari find nasabah, yaitu dari nasabahnya itu sendiri, jumlah tabungan nasabah itu sendiri. Nah, jika if-nya tidak terpenuhi, maka J sama dengan P hoop first. Nah, ketika J next relation tidak sama dengan 0, J sama dengan J next relation, akan di-nextkan J-nya. Nah, kemudian ketika awalnya sudah terpenuhi, J next relation kita isi dengan R. Nah, P X jumlah tabungan kita isi juga sebagai jumlah dari tabungan yang dari bank ditambah dengan jumlah tabungan yang akan kita masukkan. Nah, jika if tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekut baris else, yaitu program akan mengoutputkan string gagal menambahkan nasabah. Nah, kemudian ada prosedur show bank and nasabah yang berfungsi untuk memprint semua bank dan juga nasabahnya, dan berparameter parent L1. Nah, kita assignkan P sebagai address parent, dan juga J sebagai address relasi, dan Q sebagai address child. Kemudian P kita assignkan sebagai L1.first. Nah, ketika P equivalent dengan 0, nah kita akan keluarkan tidak ada bank, yang mana address pertamanya 0, berarti seperti itu. Nah, ketika P tidak sama dengan 0, kita akan melakukan pengoutputan nama bank dengan cara mengoutputkan P x nama bank, dan kemudian kita juga akan mengoutputkan total tabungan nasabahnya, yaitu adalah P x jumlah tabungan. Nah, kita assignkan J sebagai P hoop first. Kita lihat P adalah address parent. Nah, if P hoop first tidak sama dengan 0, jika anaknya tidak sama dengan 0, maka Q akan men-travel ke J next child. Kita lihat J apa? J itu adalah relation yang akan terhubung ke child-nya. Nah, kita buat perulangan untuk menghitung ada berapa anaknya. Ketika J tidak sama dengan 0, maka program akan menjalankan cout i++ yang mana hitungan untuk jumlah anaknya. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya, Q sama dengan J next child. Maka program akan mengoutputkan Q x nama nasabah, yaitu adalah nama nasabahnya. Kemudian program akan mengoutputkan Q
arts jumlah tabungan dan kemudian domisilinya. Dan kemudian J akan lanjut ke indeks link list selanjutnya dengan cara memindahkan address J dengan cara mengassignkan J ke address J next relation. Kemudian ketika if sudah terpenuhi, program akan melakukan P sebagai P next parent, yaitu adalah pindah indeks. Kemudian ada prosedur delete child parent yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ibnu Farhan. Nah, pada prosedur delete child of parent kita akan menghapus relasi terakhir. Kita akan menghapus relasi terakhir. Jadi pada method adalah mm_parent L1 dan string nama bank. Kemudian kita deklarasi dulu ada parent P, ada relation key, dan ada relation W. Kita cari dulu nama banknya, kita disimpan di dalam P, yaitu find bank nama bank. Kemudian kita assignkan key sama dengan P menunjuk hook.first. Jika key menunjuk next relation sama equivalent 0, yang artinya adalah ketika relasinya 1, maka P yang menunjuk hook.first-nya sama dengan 0. Nah, jika tidak atau relasi ada banyak, maka kita mencari elemen yang paling terakhir sebelum terakhir. Elemen paling terakhir sebelum terakhir. Awal ketika key next relation tidak sama dengan 0, maka kita assignkan W sama dengan key, maka elemen pertama relasi kita assignkan W, kemudian key-nya kita next relasi, key-nya sama dengan key next relation, artinya key-nya di depan W, kemudian pada baris ini terus berulang sampai key-nya berada pada next relation terakhir. Kemudian W-nya kita nulkan. Jadi elemen terakhirnya sekarang W. Elemen terakhir dari next relation yaitu W. Nah, kemudian pada ini sudah terhapus relasi terakhir. Kemudian prosedur selanjutnya adalah find and show bank. Di sini adalah kita akan mencari dan menginputkan nama nasabah. Nama parameternya adalah parent L1 dan string nama nasabah. Kita deklarasi dulu ada parent key dan ada relation P dan ada child C. Itu kita akan membuat string tampung sama dengan maaf tidak ada nama. Artinya adalah ketika kita mencari dan tidak ada nama nasabah yang ditemukan, maka akan mengoutputkan maaf tidak ada nama. Jika ketemu, maka akan mengoutputkan nama nasabah yang akan kita cari. Kemudian kita assignkan key sama dengan L1.first. While ketika key tidak sama dengan 0, maka akan menunjuk pertama P sama dengan key menunjuk hook.first. Jika elemen hook.first-nya tidak sama dengan 0, maka assignkan lagi C sama dengan P menunjuk next child akan disimpan dalam C. Kemudian akan melakukan perulangan lagi, perulangan untuk mencari atau iterasi relasinya, while ketika P tidak sama dengan, mohon maaf, itu terhalang. Nah, while ketika P tidak sama dengan 0, nah if jika C menunjuk X nama nasabah sama dengan nama nasabah, sama dengan tampung sama dengan C menunjuk X nama nasabah. Nah, ketika ketemu, maka yang tampung yang tadi, yang maaf tidak ada nama, maka akan berubah menjadi nama nasabah yang akan kita cari. Kemudian akan P sama dengan P next relation. Kemudian akan mencari terus sampai elemen relasi terakhir.
kemudian void max parent. Void max parent adalah kita akan mencari nama bank dengan jumlah terbanyak. Itu ada kita akan deklarasi dulu, itu ada ADR parent P, kemudian ada ADR parent temp, kemudian ada ADR parent key. Kemudian P sama dengan L1.first. Kemudian temp sama dengan L1.first. Terus while ketika P tidak sama dengan 0, if ketika temp menunjuk X dot jumlah tabungan kurang dari P menunjuk X dot jumlah tabungan, maka temp akan disimpan ke P. Jadi ketika jumlah tabungan yang ketika tempat untuk menyimpan jumlah tabungan ada yang ketemu lebih besar dari ininya, maka akan disimpan ke temp. Kemudian akan berpindah ke P sama dengan P next parent. Nah, terus kemudian pada baris 216 sampai 218 akan terus melakukan perulangan sampai P-nya sama dengan 0, atau artinya dengan sampai nama bank terakhir. Kemudian key sama dengan L1.first. Kemudian akan mengoutputkan yang tadi yang ADR parent yang kita dapatkan, yaitu temp menunjuk X dot nama bank kita outputkan, dan kita outputkan lagi temp menunjuk X dot jumlah tabungan. Kemudian kita akan mencari lagi ada nggak sih jumlah tabungan yang sama antara bank yang lain. Jika ada, maka akan di-outputkan kembali di baris 224. Kemudian lanjut. Kemudian void min parent. Pada void min parent ini kita akan mencari tabungan mana yang paling kecil. Pertama adalah ADR parent P, kemudian kita deklarasi dulu ADR parent P, ADR parent temp, ADR parent key. Kemudian kita sendkan P sama dengan L1.first, kemudian temp sama dengan L1.first buat tempat menyimpan sementara. Kemudian while ketika P tidak sama dengan 0, if jika pada iterasi ini kita akan melakukan iterasi pada elemen pertama. While ketika P tidak sama dengan 0, if ketika temp menunjuk X dot jumlah tabungan lebih besar dari P menunjuk X dot jumlah tabungan, yang artinya adalah ketika elemen pertama apakah lebih besar dari jumlah tabungan. Jika kondisi itu benar, maka temp akan mengasainkan P. Kemudian artinya adalah temp akan mengasainkan jumlah tabungan yang paling kecil, atau berpindah nilainya yang besar jadi kecil. Kemudian P sama dengan P next parent. Pada bagian 237 line 237 sampai line 240 akan terus berulang sampai P-nya sama dengan 0, yang artinya ketika nama banknya atau nama bank terakhir. Kemudian sama kita key sama dengan L1.first. Kemudian kita outputkan kembali cout temp menunjuk, kita outputkan nama bank yang tadi kita telah temukan sama jumlah tabungan. Kemudian while ketika ketika ada yang sama gitu, kalau ada yang sama jumlah tabungannya, maka akan di-outputkan kembali pada 245 sampai 249. Itu maksudnya adalah kita akan mencari jumlah tabungan yang sama dengan jumlah tabungan yang sama dengan jumlah tabungan bank yang kita cari tadi. Kemudian ke 291 yaitu void max yield. Nah, pada bagian max yield ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Isyaq Dilah. Nah, pada prosedur max child terdapat parameter child L2. Nah, prosedur ini berfungsi untuk mencari nilai yang paling besar dari child. Nah, pertama-tama kita assignkan P sebagai address child, kemudian kita
tuliskan 10 sebagai address child juga dan Q sebagai address child. Nah, kita assignkan P sebagai L2 dot first, kemudian 10 juga sebagai L2 dot first. Nah, ketika L2 dot first tidak sama dengan 0, maka jika 10 parts X dot jumlah tabungan, jika jumlah tabungan yang X, jika jumlah tabungan 10 kurang dari P, maka 10 sama dengan P. Nah, selanjutnya P sama dengan P next child. Kemudian Q sama dengan L2 dot first. Kemudian kita akan mengoutputkan 10 arts X dot nasabah. Kemudian kita akan mengoutputkan jumlah tabungan dan jumlah domisili. Nah, ketika Q, kita lihat Q sebagai address child. Ketika child Q arts X jumlah nasabah equivalent dengan 10, maka si out 10 juga. Si out 10 si out nama nasabah yang berada pada 10. Kemudian akan mengoutputkan juga jumlah tabungan yang terdapat pada 10 dan akan mengoutputkan juga domisili nasabahnya. Kemudian while akan terus berjalan ketika Q dan 10 tidak equivalent. Nah, kemudian ada prosedur daftar menu. Daftar menu berisi parameter L1 yang bertipe multilinguist parent dan L2 bertipe multilinguist child. Nah, kemudian ada parameter P yang bertipe sebagai address parent dan Q sebagai bertipe address child. Nah, kita assignkan integer X sebagai pembatas dari seberapa sampai kapan program yang akan kita jalankan akan dijalankan. Nah, kita juga akan mengasankan input bank sebagai stringnya. Kita masuk ke program banking menu ya. Kemudian di line 296 kita diminta untuk memasukkan X, yang mana X adalah sebagai pilihan inputan. Nah, kita lihat ketika X equivalent dengan sama dengan 1, maka program akan meminta untuk menginputkan nama bank dan juga mengisi nama bank ke dalam new element parent yang diisi sebagai P. Kemudian akan diinsertkan ke L1, yang mana L1 adalah linked list dari parent. Kemudian kita lanjut ke code berikutnya, yaitu adalah X. Ketika X sama dengan 2, maka program akan melakukan delete parent. Nah, kemudian ketika X equivalent dengan 3, maka program akan mendrive add customer to bank. Nah, kita lihat add, kita input nasabah dengan cara kita memasukkan inputan nasabahnya dan mendrive subprogram dari add nasabah. Kemudian ketika X equivalent dengan 4, maka program akan menjalankan find and show bank. Nah, ketika X sama dengan 5, program akan menjalankan delete child of parent. Nah, ketika X sama dengan 6, program akan menjalankan find and show nasabah. Nah, ketika X sama dengan equivalent dengan 7, maka program akan menjalankan show bank and nasabah. Nah, ketika X sama dengan 8, program akan menjalankan max parent yang berfungsi untuk mencari parent terbesar. Nah, ketika X sama dengan 9, program akan menjalankan min parent yang berfungsi untuk mencari nilai atau value terkecil pada parent. Nah, ketika X sama dengan 10, program akan menjalankan max child yang berfungsi untuk mencari
value terbesar di child. Nah, saya akan jelaskan secara lebih detail bagaimana sih programnya berjalan. Nah, jika X sama dengan 0, maka program akan keluar dari perulangan dari program ini, dari program ranking menu. Ketika X sama dengan 1, maka program akan kembali ke perulangan pertama, yaitu meminta inputan X dan akan menjalankan fungsi dari salah satu dari 10 fungsi yang ada pada ranking menu. Nah, ketika X tidak memenuhi if X sama dengan 0 atau if X sama dengan 1, maka program akan mengoutputkan string invalid input dan akan kembali ke perulangan pertama, yaitu program ranking menu dan meminta inputan X. Mungkin kita langsung lanjut saja ya Ibu ke demonstrasi programnya. Gas. Oke. Kita masukkan nama bank dulu nih. Kita enter search, kita pilih satu add bank. Masukkan nama bank. Mandiri. Satu, terus yang kedua kita BCA. Satu terus lagi Mandiri BCA. Terus BJB. Ada kesalahan sedikit, kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi. Mas Rizky kurang minum. BJB terus Mandiri. Satu. BCA. BJB. Century. Enter your choice. Nah, terus apa lagi nih kita nih? Kita coba show all customer. Kita coba nih nama banknya keprint semua nggak? Kita klik 7. Tuh, berarti ada berapa itu? Ada 5 bank nih. Kemudian kita coba tambahkan satu bank lagi, terus kita delete. Tuh. Nama banknya Bang Atan. Nah, sekarang kita delete bank. Kemudian kita hapus. Nah, mantap nih, Bang Atannya udah kehapus. Kemudian kita coba add customer to bank.
kemudian kita 3 add customer to bank, masukkan nama banknya, bank apa nih maunya nih? Bank BJB. Terus masukkan nama nasabahnya, nama nasabahnya Ratandi. Domisilinya Tulungagung. 1000. Nah, kemudian kita coba masukkan nama lagi nih, masukkan nama nasabah. Kita banknya bank apa nih yang enak nih? Bank BCA. Nama nasabahnya misalnya Beku. Ya boleh, Begans. Tangerang. 1 M. 1 juta lah. Satu, kemudian kita show all bank and customer. Nah, itu tuh apa namanya? Total Bank Mandiri ada 1 juta, soalnya tabungan Ibnu Gans itu 1 juta tuh. Kemudian kalau apa namanya? Kalau yang siatan tuh total tabungannya banknya 1.000. Soalnya jumlah tabungannya kan cuma 1.000. Coba nih kita delete apa namanya? Delete customer of bank. Kita coba bank BJB. Ratandi. Kemana itu? Dimasukkan domisili Tulungagung. 1.000. Nah, jadi total tabungan siatan itu jadi 2.000 nih. Si bank BJB ini total tabungan 2.000, soalnya ditambah 1.000 tambah 1.000, 2.000. Kemudian coba kita hapus dari customer bank. Kita pilih 5. Nama banknya BJB. Sekarang coba kita print. Nah, nama banknya jadi 1.000, soalnya yang siatan udah kehapus nih. Sekarang kita coba financial yang ke-6. Financial customer of bank. Nama customernya coba si Ibnu Gans. Nah, ada tuh berarti customer Ibnu Gans ada. Nah, kemudian habis financial kita coba cari bank terbanyak, kita coba 8. Nah, itu nama banknya di BCA dengan tabungan 1 juta. Dan total jumlah tabungan 1 juta. 1 miliar. 1 miliar ya. Kemudian kita coba lagi yang terkecil nih sekarang, nomor 9. Yaitu Bank Mandiri itu 0, sama Mandiri sama
itu kayaknya ada si out tadi yang ketambah Bang Duduk. Oh iya, berarti Itu mandi dia harusnya ya. satu. Iya, itu udah benar. Kemudian sekarang find max yang 10 sekarang. Find max chill. Enter your choice itu berapa tuh? Enter your choice-nya. 10. Berarti yang dengan total nasabah total Jadi total apa child yang paling besarnya benar itu. max chill, iya benar. Yang tabungannya 1 miliar. Iya. Oke, kita cukupkan aja. Terima kasih yang telah menonton. Mungkin kita coba inputin dulu program exit-nya ya, Bang Duduk. Oh, boleh. Nah, mantap. Kita ke exit nih. Masukin nol. Nah, program selesai. Nah, mungkin sekian aja nih dari kelompok kami. Dari kelompok berapa, Ki? Kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.